Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak, Ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Nurus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala keadaan yang kita hadapi, baik itu senang maupun duka, baik itu sehat maupun mungkin kita dalam keadaan mungkin kurang enak badan. Semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita jalani dalam kehidupan ini pada hakikatnya kita ini sedang menjalankan takdir kita. Baik itu takdir yang kita sukai maupun tidak kita sukai, tetapi itu pasti akan terjadi sebagaimanapun, sekuat apapun kita menghindarinya. Ini adalah salah satu rukun iman, yakni kita di rukun iman yang ke-6, yaitu kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah, takdirnya Allah. Maka tidak boleh kita mengeluh, tidak boleh kita membenci atau menyalahkan Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Insyaallah berpikir berprasangka baik kepada Allah, karena semua yang Allah hadapkan dalam kehidupan kita ini pada hakikatnya kalau itu nikmat, kalau kita bersyukur maka itu baik bagi kita. Kalau itu sebuah hal yang tidak kita sukai, kita tetap jalani dengan kesabaran, itu pun akan baik kepada kita. Karena kita harus yakin dan sadari bahwa kehidupan ini tidak akan selalu senang. Pasti akan kita hadapi suatu kesedihan, dan begitupun kesedihan tidak akan berlalu dalam kehidupan ini, pasti kita akan menemui kesenangan. Itulah yang namanya kehidupan di dunia. Tapi kalau di akhirat nanti tidak ada yang namanya sedih, semuanya senang, semuanya bahagia. Illa qilan salaman salama. Isinya adalah keselamatan dan keselamatan. Maka dunia ini kita jadikan ladang untuk terus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal salih untuk mengejar ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita di akhir hayat dipanggil oleh Allah dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah ridha dengan kita, ridha pula memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang selamat dan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita juga memperbanyak salawat serta salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sebuah hadis dalam diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an bahwa paling minimal 10 kali di pagi hari, 10 pagi di sore hari kita banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang biasa kita ucapkan, yaitu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita lakukan itu, kata Rasul, akan berpeluang besar kita di akhirat mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, kita ini sudah berada di bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Dan kita ini sudah masuk di bulan Dzulqa'dah. Berarti kita ini akan 3 bulan berturut-turut menghadapi bulan mulia. Habis Dzulqa'dah kita masuk Dzulhijjah, bulan haram lagi. Habis Dzulhijjah masuk lagi bulan Muharram. Jadi
Kita ini seakan-akan sudah masuk, ya, kalau dalam jalan itu Pak, lintasan emas, ya, jalan tol untuk mendapatkan banyak-banyak ridha dari Allah. Tetapi kita juga harus waspada dari segala dosa, karena tidak hanya amal ibadah yang dilipat gandakan di bulan-bulan ini, tetapi dosa pun bisa dilipat gandakan, ya, dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Tetapi kita perlu ingat, jangan hanya kita mengejar banyaknya amal. Ternyata kita juga harus memperhatikan kualitas daripada amal itu sendiri. Ya, bukan berarti kita tidak usah perbanyak amal. Perbanyaklah amal, tetapi kita harus perhatikan kualitas dari amal itu. Nah, bagaimana agar amal kita itu berkualitas? Paling tidak ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu adalah niat yang ikhlas. Ya, niat ini adalah ruhnya amal. Ya, ruhul ibadah, ruhul amal. Kalau misalnya kita beramal tidak ada niat ikhlas di dalamnya, maka seakan-akan itu adalah jasad yang tidak ada ruhnya. Ya, berarti dia dalam keadaan mati di situ. Maka dari itu kita harus selalu mengarahkan niat kita itu kepada keikhlasan. Bagaimana yang sudah kita ikrarkan dalam, ya, bacaan-bacaan kita, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ya, wa nusuki, ibadahku, kurbanku, ya, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala, hanya untuk Allah, ya, Rabb semesta alam. Bahkan Rasulullah juga menekankan, sebagaimana sering kita dengar, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Apa yang kita niatkan, maka itu akan kita dapatkan. Kalau kita niatnya karena Allah, itulah yang akan kita raih. Bahkan lebih tegas lagi dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan mereka tidak diperintahkan, ya, kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas, ya, memurnikan ketaatan kepada Allah. Ya, bahkan dalam surat yang lain juga, syaitan itu tidak bisa menjerumuskan manusia yang ikhlas, illa minhumul mukhlasin, illa ibadika minhumul mukhlasin. Ya, semua, ya, itu bisa digelincirkan oleh iblis, bisa digelincirkan, tetapi orang-orang yang ikhlas tidak mudah digelincirkan oleh syaitan. Ya, maka perlu kita jaga niat keikhlasan kita. Bahkan Rasul juga pernah mewanti-wanti kepada kita, yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil, kata Rasul. Apa itu wahai Rasulullah? Sahabat bertanya, maka dijawab oleh Rasulullah, itu adalah riya, atau memamerkan, ya, amal ibadah kita. Ya, mungkin terkadang inilah yang perlu kita jaga, niat kita ini betul-betul lillahi ta'ala. Nah, bagaimana biar niat kita ini lillahi ta'ala? Ada atau tidaknya, ya, siapapun itu manusia yang mengawasi kita, melihat kita, tetaplah kita khusyuk kepada Allah, tetaplah kita berjalan kepada Allah. Bagaimana beberapa bulan yang lalu kita sudah dilatih di bulan Ramadan, kita berpuasa, itu melatih keikhlasan kita betul. Karena puasa itu tidak ada yang bisa melihat, yang tidak ada yang bisa tahu kecuali hanya kita dengan Allah. Maka seperti itulah kita terus mengarahkan amal ibadah kita, tunduk kepada Allah dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua yaitu adalah ittiba'ur rasul, meniru apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang ini banyak sekali, ya, ajaran-ajaran yang mengarahkan kepada yang tidak mengarah kepada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Ya. Siapa yang mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunan dariku, kata Rasul, maka bisa tertolak. Ya. Kita beberapa pekan yang lalu sudah ada kajian daripada, ya, syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat itu.
Dan kita sepakat bahwa 4 hal itu bukan jalan terpisah, tetapi satu jalan yang lurus. Apa itu? Adalah jalannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita mencari hakikat tapi lepas dari syariat. Jangan kejar ma'rifat tapi meninggalkan masjid, ya. Nabi adalah jalan, ya. Sunnahnya adalah jembatan. Maka siapa yang ingin amalnya sampai ke langit diterima oleh Allah, maka tirulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu bukan hanya membawa syariat, tetapi beliau adalah syariat itu sendiri. Nah, kita mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu hubungannya kepada Allah maupun kepada sama manusia. Ya. Kemudian yang ketiga, kita hidupkan amal di tempat-tempat yang mustajab. Kalau kita mungkin di antara kita yang sudah umrah dan haji, ya, masya Allah, kita juga berdoa kepada Allah. Bagi kita yang mungkin belum menunaikan itu, kita selalu berdoa kepada Allah, berusaha untuk membuka tabungan haji dan seterusnya. Kita bermohon kalau kita sudah berusaha, berikhtiar, berdoa, insya Allah akan ada itu waktunya kita berangkat itu. Ya, banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin tidak kita kira-kira dia bisa berangkat. Ya. Jadi ada tempat yang mustajab, yaitu adalah di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, ya, Masjidil Nabi, Nabawi dan seterusnya. Itu adalah tempat-tempat yang mustajab. Bagaimana bagi kita yang mungkin belum bisa ke sana? Ada satu tempat yang dicintai oleh Allah, ya, yaitu adalah ahabbul biladi ilallah masajiduha. Ya. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Ya, maka betullah kita bersyukurlah kepada Allah ketika kaki ini ringan untuk hadir ke masjid. Bahkan kita mungkin terpilih menjadi pengurus masjid. Ya, itu luar biasa. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa karena kita diarahkan oleh Allah untuk tetap hadir di tempat-tempat yang mustajab seperti ini. Ya, masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Tempatnya saja dicintai oleh Allah, bagaimana yang mengurusinya, bagaimana yang menjadi tamunya, bagaimana yang dia memakmurkannya, itu akan lebih dicintai juga. Kemudian yang keempat, ada sebuah amal rahasia yang harus kita punya. Ternyata kita ini harus ada amal rahasia. Kalau sholat berjamaah, kita pasti dilihat oleh teman-teman kita, teman saudara kita, tetangga kita. Ya. Kalau kita bersedekah, orang akan tahu dan seterusnya. Tapi kita harus ada amal rahasia. Ada sebuah kisah yang mungkin sering pernah kita dengar, yaitu adalah kisah dari Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Jadi suatu ketika Rasulullah berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar suara terompahmu di surga sebelum aku masuk. Amal apa yang kamu kerjakan?" Bilal menjawab, "Aku, ya, tidak bersuci atau wudhu kecuali aku sholat 2 rakaat setelahnya." Jadi dia ini punya amal rahasia yang tidak diketahui, bahkan Rasulullah tidak tahu, yaitu dia ini selalu menjaga wudhunya. Habis wudhu, sholat 2 rakaat. Wudhu batal, wudhu lagi, sholat 2 rakaat. Ini luar biasa. Amal rahasianya Bilal bin Rabah. Bagaimana ini menjadi wasilah dia, jangankan dianya, terompahnya sudah sampai ke surga. Ini Masya Allah. Maka bagi kita mungkin bisa meniru ini. Kita menjaga wudhu kita, ya, kita berhati-hati bersalaman dengan yang bukan mahram kita. Kita harus tahu ternyata mungkin, ya, ini juga perlu kita kaji. Siapa-siapa yang boleh kita bersentuhan kulit dengan mereka, ya. Itu salah satu dalam rangka kita menjaga wudhu kita, ya. Kita harus mempelajari itu juga sehingga kita punya amal rahasia. Paling tidak ini kita bisa contoh Bilal bin Rabah ini. Jaga wudhu kita, ketika batal datanglah wudhu, ya. Bahkan kata Rasul, wudhu di waktu-waktu yang tidak kita sukai itu pahalanya luar biasa, besar sekali. Jadi banyak sekali yang bisa kita amalkan. Begitu juga mungkin kita pernah mendengar ada seorang sahabat yang dia bersedekah tidak ketahui oleh rakyat sekitarnya. Jadi ada sebuah komplek, jadi sebuah komplek itu setiap paginya orang kesulitan harta itu selalu ada makanan di depan rumahnya, dan dia tidak tahu siapa yang naruh itu, yang naruh makanan itu di depan rumahnya itu.
nggak ada yang tahu. Ketika suatu di komplek itu ada yang meninggal, ketika orang yang biasa ngasih itu orang itu meninggal, kok besok-besoknya nggak ada lagi yang naruh itu. Nah, ternyata yang baru ketahuan pas dia udah meninggal itu. Dia itu sering sedekah di waktu-waktu yang di malam hari dia taruh makanan di depan orang yang kesulitan itu. Luar biasa. Jadi kita harus punya amal rahasia. Paling tidak ada 4 ini Pak. Niat ikhlas, berusaha untuk mencontoh Rasulullah SAW, ya. Kemudian beribadah di tempat-tempat yang mustajab seperti masjid seperti ini. Kemudian yang terakhir kita memiliki amal yang rahasia. Dan insya Allah kalau kita setidaknya 4 hal ini kita lakukan, amal kita bisa lebih berkualitas. Apalagi kalau kita lakukan di bulan-bulan 3 bulan berturut-turut ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa ya memberikan kita kemudahan untuk dapat istiqomah, sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang beramal, tetapi orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala bisawab. Dan kita ring doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.